Halo, selamat pagi semuanya siswa kami kelas 7 dimanapun kalian berada. Ibu berharap semuanya dalam keadaan baik dan sehat selalu. Pada pagi hari ini, kita belajar dari interaksi sosial tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, siswa diharapkan dapat menjelaskan bentuk interaksi sosial yang asosiatif. Yang kedua, siswa diharapkan dapat menjelaskan bentuk interaksi sosial yang disosiatif. Bentuk-bentuk interaksi sosial ada dua. Yang pertama, proses-proses asosiatif. Proses ini terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah kepada persatuan pandangan. Yang kedua, proses-proses disosiatif. Proses ini terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan merenggangkan solidaritas kelompok. Proses-proses asosiatif terdiri atas yang pertama, kerjasama. Kerjasama di sini dimaksudkan sebagai suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Contohnya, gotong royong membersihkan pekarangan sekolah dan lingkungan di tempat kita berada. Yang kedua, akomodasi. Akomodasi adalah merupakan suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan, sehingga lawan tidak kehilangan kepribadiannya. Yang ketiga, asimilasi. Asimilasi merupakan cara-cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pikiran dan tindakan. Proses asimilasi dapat dengan mudah terjadi melalui beberapa cara, antara lain sikap toleransi, sikap saling menghargai orang lain, dan kebudayaan, persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan, serta perkawinan campuran. Nah, sekarang proses-proses disosiatif. Yang pertama, kompetisi atau persaingan. Kompetisi adalah suatu proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang tertentu. Contohnya gelar juara, kesuksesan, sebuah piala, dan hadiah. Untuk mendapatkannya, seseorang harus bersaing satu dengan yang lainnya. Yang kedua, kontravensi. Kontravensi adalah sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Kontravensi ini ditandai oleh gejala-gejala adanya ketidakpastian mengenai diri seseorang dan perasaan tidak suka yang tersembunyi, kebencian atau keraguan terhadap kepribadian seseorang, tapi tidak sampai menjadi pertentangan atau pertikaian. Yang ketiga, pertentangan atau konflik. Pertentangan atau konflik adalah suatu proses di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Pertentangan atau konflik disebabkan oleh antara lain perbedaan antara individu-individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perubahan sosial. Nah, sampai di sini materi kita pada pagi hari ini. Tugas kamu cari clipping, gambar, baik dari majalah maupun dari koran tentang bentuk-bentuk interaksi, yaitu kerjasama, akomodasi, asimilasi, kompetisi, kontravensi, dan pertentangan. Sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selamat belajar, salam sehat.